Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang aggregate function. Untuk mempraktekkan ini, kita akan menggunakan database klasik model. Bagi yang punya laptop, silahkan dipraktikkan di laptop. Kalau yang tidak punya laptop, silahkan bisa gunakan mobile device-nya untuk menggunakan layanan versi cloud-nya. Kita akan menggunakan database klasik model, pastikan sudah di-download. Kalau belum, silahkan cek di lesson sebelumnya. Silahkan di-download, kemudian di-import ke dalam database-nya. Untuk aggregate function yang pertama, kita akan menggunakan fungsi count. Count ini digunakan untuk menghitung. Saya misalkan akan menghitung berapa jumlah pegawai, tentunya dari tabel pegawai atau employees. Kita lihat totalnya ada 23 pegawai. Kita cek di tabel employees. Kalau kita perhatikan ini pasti sudah ada totalnya ada 23 pegawai. Kemudian misalkan saya akan menghitung berapa sih jumlah produknya. Kita bisa menggunakan fungsi yang sama. Caranya adalah select count. Saya pilih all saja. Kita akan gunakan tabel produk. Dia ada 110. Kemudian kita coba untuk menggunakan satu field, misalkan di sini akan menggunakan tidak all, melainkan kita coba cek di tabel produk. Kita gunakan misalkan produk code-nya. Apakah bisa? Kita cek select count. Saya ambilnya untuk field-nya field product code. From tabelnya adalah tabel produk. Hasilnya juga sama, jadi kita bisa menggunakan count all atau count salah satu field-nya. Aggregate function yang kedua adalah average. Average ini bisa kita gunakan misalkan pada tabel payment. Oh, di sini tidak. Di sini ada. Saya akan menghitung berapa sih rata-rata dari seluruh. Yang pertama kita coba dari seluruh tabel. Dari seluruh tabel misalkan untuk ya dari seluruh transaksi berapa rata-rata pembayarannya. Saya akan menggunakan query-nya adalah select average amount-nya from, ini adalah tabel payment. Maka dia akan menghitung rata-rata dari rata-rata amount, average amount dari tabel payment adalah 32.431, sekian. Dia akan menghitungkan berapa rata-ratanya. Average function ini kita bisa combine juga dengan menggunakan syntax where. Misalkan saya akan menghitung rata-rata pendapatan untuk salah satu tanggal, maka saya bisa menggunakan where. Misalkan saya cek dulu tabelnya, di payment ini harusnya kita punya tabel payment date. Misalkan payment date di tanggal, misalkan ini ya, ini where payment date-nya adalah ini. Maka dia hanya akan menghitung rata-rata dari tanggal ini. Kita cek. Ya, untuk tanggal 2004 bulan 11 tanggal 14 rata-rata dari pembayarannya adalah sekitar 1000 sekian. Lalu selain menggunakan fitur where ini juga kita bisa menggunakan fitur group by. Jadi kita akan menghitung misalkan per tanggal, sehingga dia akan menghitung mengelompokkan per tanggal, lalu kemudian dia akan menghitung average untuk setiap tanggalnya. Saya akan tampilkan perintah group by payment date, maka dia akan menampilkan seluruh data per tanggal. Kita lihat di sini. Karena saya ingin melihat tanggalnya, saya akan tambahkan juga select payment date. Lalu average amount-nya, sehingga hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk tanggal sekian, ada average-nya sekian, dan seterusnya. Kita juga bisa mengkombinasikan dengan perintah order by. Order by adalah artinya diurutkan. Kita akan tambahkan order by. Urutkan berdasarkan misalkan
payment date-nya. Dia akan diurutkan berdasarkan tanggal pembayarannya, walaupun sepertinya ini sudah berurutan. Atau saya mau ordernya by average amount-nya ya, average amount. Kita tes apakah bisa. Iya, dia akan diurutkan berdasarkan sekarang ini rata-rata pembayarannya. Begitu untuk tadi, misalkan kita menghitung jumlah transaksi per tanggal, juga kita bisa menggunakan group by. Kalau tadi average amount, sekarang saya akan count. Saya akan tambahkan count-nya dari amount saja. Jadi kita akan grup berdasarkan payment date-nya. Jadi kita akan tahu berapa jumlah transaksi per tanggal tertentu. Nah, ini misalkan untuk tanggal sekian hanya ada satu payment, tanggal 9/4/2003 ada 2 payment, dan seterusnya. Jadi kita bisa juga menggunakan fungsi group by, perintah group by di aggregate function count. Baik, itu adalah dua aggregate function. Kita sudah menggunakan average untuk menghitung rata-rata, kemudian count untuk menghitung jumlah baris. Selain itu juga kita bisa menambahkan apa ya? Untuk menarik data, untuk retrieve data itu kita juga bisa melakukan operasi aritmatika. Misalkan saya akan menambahkan di order details. Kita lihat di sini ada jumlah dibeli, quantity order, dan harga per itemnya. Tetapi kita belum menghitung berapa sih per item ini, berapa yang harus dibayarkan. Kita juga bisa menambahkan, atau kita bisa menggunakan fungsi aritmatika di sini. Misalkan saya akan tampilkan order number-nya. Ini order number, kemudian saya langsung ke quantity order saja, kemudian harga per itemnya. Lalu saya sekarang akan kalikan harga per itemnya dengan jumlah dia dipesan. From table-nya adalah order details. Maka kita akan dapatkan ini. Dia akan menghitungkan berapa 30 kali 136, dia akan menghitungkan berapa 50 dikali 55,09. Lalu ini untuk price is-nya juga kita bisa ganti nama table, nama kolomnya. Ini saya akan tambahkan S, misalkan ini S subtotal. Jadi sekarang hasilnya akan seperti ini. Kita go. Nah, maka dia akan menambahkan satu kolom dengan nama subtotal. Di sini pun kita bisa menambahkan kembali tadi, misalkan aggregate function. Saya mau menghitung sekarang. Di sini kita bisa by order number ya. Saya akan tampilkan order number, kemudian ini tidak perlu. Saya hanya akan mengalihkan ini. Lalu ini saya tambahkan average dari rata-rata subtotal ini misalkan. Saya beri nama rata-rata. From order details, karena saya maunya per tanggal, kita akan group by, berdasarkan order number, group by order number. Ini adalah hasilnya. Jadi untuk order number sekian, dia akan dapat rata-rata seperti ini. Kemudian satu lagi ya, untuk ini sebetulnya lebih tepat bukan fitur average, tapi kita akan gunakan sum. Jadi kita akan tahu per item transaksi berapa jumlah pembayarannya. Kita itu jadi sum, sehingga hasilnya loh sebenarnya ada yang salah, bla bla bla. Kita lihat sum. Oke, kita cek dulu ya. Oke, ini ada spasi, kita tutup spasinya. Sum ini untuk menjumlahkan. Kalau tadi rata-rata berarti ini harus saya ubah sum bla 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 s, ini adalah jumlah saja, jumlah per transaksi. Nah, sehingga untuk transaksi 10-100 jumlah pembayarannya adalah 10.223. Oke, jadi itulah tadi fitur aggregate function di MySQL. Terima kasih, dan silakan dicoba untuk melakukan atau mencoba fungsi aggregate function ini. Yang punya laptop silakan gunakan laptop, yang tidak punya silakan Anda gunakan versi cloud-nya. Terima kasih dan selamat mencoba.